datang di Mega Ganesha. Nah, mungkin malam hari ini seperti video-video sebelumnya, kita akan menampilkan beberapa video tentang penampakan-penampakan ya yang viral-viral di luar sana. Nah, mungkin kita akan bahas benar atau tidaknya video tersebut. Gimana? Mungkin lanjut ke videonya nanti aja, mungkin ada sedikit Yang harus kita bicarakan mungkin ya. Mungkin juga buat belaga di rumah ya. Mungkin di bulan puasa ini kita juga nggak terlalu banyak explore mungkin ya. Karena mungkin terlalu susah juga, yang datangnya juga yang lain-lain gitu. Jadi di selingan explore itu kita juga bahas mungkin yang di studio, atau ada bintang tamu juga, ada bahas video juga, penampakan juga ya, reaction ya. Nah, mungkin buat beraga-beraga di rumah yang ingin jadi bintang tamu ya bisa kontak langsung ke komen YouTube atau ke Instagram kita. Ya, ke DM ke Instagram gitu aja sih itu dari saya. Mungkin Pak Iki, sebelumnya kan kita udah bahas tentang video ini nih. Video sebelum-sebelumnya yang mungkin yang sebelum-sebelumnya kan kita bahas, ternyata si makhluk-makhluk tersebut tuh jadi terasa ke kontak. Jadi ada satu yang mungkin gak satu dua juga sih yang datang. Jadi yang pas kita bahas itu, jadi si makhluk tersebut tuh terasa terganggu gitu. Merasa Keundangan terpanggil, gitu kan. Nah, merasa Panggil terpanggil juga. gitu. Dan emang sih jadi sifatnya kayak gimana, jadi si makhluk tersebut kalau kita bicarakan itu pasti kontak ke dianya langsung gitu. Jadi tahu gitu Pan ya. Mungkin Kang Opan yang lebih pengalaman mungkin dari segi makhluk tersebut datangnya gitu, apa bisa lebih diceritain gimana? Ya kalau bisa datang tuh ya, kalau kita terutama sih kalau kita sebutin ya, misalnya nih kayak kemarin yang bahas komplek itu ya, yang bahas komplek itu sebenarnya jadi sosok tersebut itu kalau misalnya kita sebut si ini nih misalnya gitu, jadi dia itu terasa terpanggil gitu. Nah kelasannya itu ke mediator, orang Mang Jim juga kan ngerasa. Mang Jim boleh diceritain Mang Jim biar bisa diceritakan juga Mang Jim. Jadi kelasannya itu udah tahu, jadi kan kalau mediator udah tahu nih. Ya lebih peka lah. Di sebelum sana kan kita. maksudnya gini nih gitu. Gini, jadi pas di sini juga rasanya itu kayak yang lagi itu kayak yang udah pernah gitu. Jadi kan tahu gitu. Kayak kemarin ngomongin di komplek juga kan dianya kan kepanggil juga gitu. Jadi gak usah segini kita panggil juga nih, gak usah gitu sih. Jadi tanpa kita sadar juga mereka langsung terpancing gitu ya, datangi kita gitu ya. Langsung. Nah, buat Mang Jim juga nih, gimana kalau misalnya ada yang datang gitu ke rasanya Mang Jim? Itu terutama yang sosok yang pernah kita temui gitu. Sebenarnya kalau sebelum ke lokasi nggak bicara juga, kalau udah niat pasti Ya. Karena Udah. dia juga udah lebih peka, lebih awal mungkin Iya. ya, 2 langkah atau 3 langkah lebih cepat dari kita gitu ya. Jadi gini Pak Ki, terkadang kita ini mau syuting misalnya nih ke tempat anu, nah dia itu udah datang duluan ke mediator kadang-kadang. Jadi kayak ngelongok apa gimana nggak tahu sih itu. Tergantung sifat makhluk tersebut mungkin Ya. Kang Aris ya. Nah mungkin efeknya yang pertama itu bisa ke kita jadi malah syuting, terus jadi mungkin Ada yang sakit lah. ada yang sakit, jadi banyak sih. Jadi gangguan-gangguannya mungkin sebelum kita syuting ya mungkin harus dilawan juga gitu, karena yang terjadi yang saya alami ya males terutama gitu aja nih Peki, males terus ke tempat tersebut takutnya nggak ke handle lah atau apa gitu. Jadi yang dipengen makhluk tersebut ya jangan datang lah gitu. Jadi mereka terasa terganggu dengan kehadiran kita gitu dah. Dan mungkin yang dimaksud terganggu itu termasuk jadi buat apa? Jadi buat diri kita gitu, jadi Yang lebih supaya down lah. ya Fair jadi gitu ya. buat ke diri kita jadi maksudnya Jiper gitu ya. nggak jiper sih, jadi aduh apa ya namanya Ngedown. ya bisa disebut begitu sih, jadi Sedikit lagi. Ya. Tidak. Nah mungkin efek sampingnya gitu kita jadi
pas sebelum sudah syuting atau sebelum syuting sih, jadi ya terutama sih ke yang di belakang layar, yang di depan layar gitu, jadi takutnya ada yang ngikut lah atau apalah gitu. Jadi kata Kang Afin yang tadi disebut ini dia agak ngedown gitu sih ya. Dan mungkin juga si makhluk tersebut tanpa kita sadari juga mungkin beranggapan bahwa kita itu ngapain gitu ya, seperti ini. Dan niatnya sih emang kita seperti ini tuh untuk menghibur teman-teman di rumah lah. Jadi kita ingetin lagi buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe ya, terus ajak teman-temannya buat nonton juga channel kita ya. Najib. Bisa dilanjut lagi Mang Jim? Kayaknya Jim, belum boleh. selesai. Oh iya, Najib silakan. Jadi seperti apa Mang Jim? Biasanya kan Mang Jim lebih ke si sosok-sosok yang dipaksa untuk masuk. Nah, berbeda dengan sosok yang tiba-tiba dia datang aja seperti itu. kebanyakan sebelum nyampe lokasi pasti si makhluk itu karena belum tahu niatnya mungkin makanya datang. Entah itu nggak enak badan atau kebanyakan sih males Malas sih bawa. Iya. untuk melangkah tuh males kebanyakan. Ya, dan terutama buat jadi seperti bulan suci Ramadan ini Mang Jim ya, jadi Ya. kita agak sedikit mungkin nggak disebut malas sih juga enggak, cuman ya kita menghargai bulan suci Ramadan ini gitu sih, termasuk ya kita kan ada sholat tarawih juga, jadi agak terbatas juga waktunya gitu. Iya. Nah mungkin nanti kalau beres nanti Idul Fitri mungkin kita Lebaran ya? juga langsung bisa Ya, insya Allah explore kita biasa bisa seperti mulai biasa lagi. lah gitu. Nah, ada satu video mungkin yang belum Braga tonton, yang belum tonton, ada yang satu itu kita syuting di bulan suci Ramadan ya. Ya. Dan yang terjadinya juga ya seperti yang nggak diinginkan gitu. Jadi kebanyakan makhluk-makhluk tersebut ya mengganggu kita lebih dari seperti nggak bulan-bulan biasa gitu. Jadi mengganggunya lebih ekstra juga Intens, gitu. benar. Kata Mang Jim, kerasnya nggak kalau misalkan bulan suci Ramadan gini kita syuting keluar gitu, kerasnya gimana? Apa ada yang perbedaannya beda atau enggak gitu? Pasti beda sih. Itu yang lebih itu bulan suci Ramadan. Karena mungkin geraknya lebih dibatasi, jadi dia lebih aktif. Kalau menurut saya sih Ya, gitu. terutama kita kan lebih ke berinteraksi dengan sosok tersebut mungkin ya. Jadi kalau orang tuh seperti lagi di kurung terus kita bukain Dibukain gitu. pintunya, nah seperti itu mungkin ya secara tidak langsung. Jadi seneng gitu, jadi malah jadi kegirangan. Jadi merasa dikasih jalan gitu pengennya. Nah, mungkin buat tema sekarang kita bahas soal bulan suci Ramadan Kang ya, buat explore-nya gitu. Temanya itu, terus nanti juga ada sedikit video yang kita yang tampilin, kita mungkin akan di ya. benar atau enggaknya kita nanti mungkin bisa langsung dipelajari kapan videonya. Nah, jadi sebelum kita bahas, teman-teman di rumah juga bisa lihat video tersebut gitu. Jadi bisa ikut menilai si video itu benar atau tidak. These places creep me out at night. Ini udah Being all nanti, alone. Iya. What the fuck? dan nanti ada Oh, terjemahannya hell no. di bawah ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir si Oh, shit, orang oh, di video shit. tersebut berbicara apa, bicara teknik. Jadi yang tadi itu yang ada di lip itu. Iya, yang di lorong sebelah kiri dia mungkin ya. Kita coba satu lagi ya. Man, these places creep me out at night. Being all alone. What the Oh fuck? iya. Oh, hell no. Hitam ya, kayak Oh, shit, orang oh, shit. Begitu si pintu liftnya menutup ada suara ya, kayak menjerit gitu. Nah, sebelum kita bahas untuk soal energi, si sosok-sosok ya hantu, kita sebut hantu, tapi yang di luar itu gimana rasanya? Ya kalau menurut saya gitu ya, soal energi dengan hal gaib pasti sama mungkin ya. Sama. Cuman mungkin karena bentuknya aja beda,
mungkinnya versinya itu versi luar negeri. Sama adat budaya juga mungkin beda gitu. Beda. Jadi mungkin ada sedikit yang berbeda juga mungkinnya dari segi energi mungkin lebih gimana ya? Adat sih yang sih. bisa dibedain. Jadi ada perbedaan gitu. Adat dan budaya mungkin itu jadi perbedaan antara kita dengan makhluk luar negeri ya mungkin seperti yang tadi dilihat ya emang ada maupun di negeri kita maupun di luar negeri itu sepertinya emang ada gitu. Nah mungkin yang tadi saya lihat pikir jadi itu seperti sosoknya yang seperti ingin mengejar. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya sih kenapa gedungnya masih kayak aktif gitu, dia bisa pakai lift gitu Ya, seperti Ya. Jadi nah buat contoh juga mungkin si makhluk-makhluk tersebut nggak ada di terpaku. tempat yang kosong yang sudah lama terbengkalai, mungkin rumahnya ternyata ya di rumah kita gedung pun baru sendiri pun, juga pasti ada gitu. berpenghuni ya. dan mungkin juga kebanyakan kan video-video di luar itu kebanyakan yang dibuat-buat gitu ya, jadi Ya, kita yang seperti prank-prank itu sedikit kan. kita anggap seperti bohong aja Ya. sih gitu ya. Betul. Apalagi kan teknologi di Lebih negara canggih itu gitu ya. lebih canggih, Lebih canggih. gitu lah ya. Kan itu kan kelihatannya jauh gitu ya, jauh nggak deket gitu. Tapi walau alam sih ya, itu bener nganya sih. Menurut Bang Jim gimana? Dalam segi energi kerasa apa enggak gitu? Kalau kerasa ada, cuman dari segi mungkin karena jauh mungkin ya agak terbatas gitu energinya. Cuman kebanyakan emang benar kalau di luar negeri teh. Cuman suka ditambahin di settingnya gitu. Iya. Kebanyakan. Sudah ditambah-tambahin Iya. gitu ya. Buat video pertama mungkin kita nggak bisa ambil kesimpulan mungkin ya benar atau tidaknya, jadi teman-teman di rumah bisa nilai sendiri. Nah mungkin kita ke video ketujuh ya. Kedua Oh kedua. Nah ini mungkin agak lumayan keras ya. Ini seperti di Madura ya, desa Tete. Mana berarti ya? Tuh. tertawain kayak gitu ya. Karena mungkin rame-rame sih ngeliat. Jadi termasuk sial juga. Karena Oh, emang kasihan. si yang video atau orang-orang itu terlalu banyak juga gitu. Jadi menimbulkan hawa panas ke makhluk tersebut gitu. Jadi kalau makhluk tersebut terlalu banyak manusia atau banyak orang, mungkin yang kerasanya dipanas gitu. Jadi yang dirasain dia ya sial emang game ya. Nah, Gitu sih. Dan emang karena banyak juga jadi emang mengurangi kesereman. Mungkinnya kalau beda ceritanya kalau si orang ini Sendiri. waktu sendiri mungkin Ya. akan lari sih. Jadi yang terjadi sepertinya bukan di daerah kita ya? Bukan sih, dari logatnya sih kayak Madura sih. Jawa ya. Jawa. Orang Madura sih Jawa emang pada Tengah. berani ya. Dan emang kadang si sosok-sosok makhluk halus itu emang lebih ngeri di daerah luar gitu ya. Iya, dibanding seberang kita. gitu ya. Heeh, lebih sakit gitu. Dan mungkin yang orang-orang tahu dari Madura juga yang ke kita mungkin agak serem juga Kapin. Takutnya kan bawa Lurit gitu. Mang Gim, gimana yang kerasnya Mang Gim? yang tadi Nah, rasanya ada sih. Benar ya? Iya. Itu yang sialnya itu justru hantunya. Iya. Bukan orang. Emang sebenarnya si hantunya emang nggak pengen ngeliatin, Iya. mungkin ya emang lagi frekuensinya Apa lagi sih? bisa gitu. Mungkin dia Kelihatan. lagi jogging, maafin. Nah, itu saya kira tadi opening kereta bis. Tapi sayangnya tuh gini ya, maksudnya begitu direkam ada si orangnya tuh sambil ketawa Iya. gitu. Jadi kan Jadi kesannya tuh mulai oh, keseruan itu ya. Itu ini bener mah- apa enggak gitu ya? itu mah Bohong. orang teman-temannya gitu maksudnya. gitu. Tapi Nggak tahu juga ya. sih, Soalnya dari gitu ya sih, yang saya rasain ini masih ada. Ada ya. Ada sih. Masih ada. Cuman bener enggaknya kita juga
nggak bisa nggak sebut bisa ya. memastikan itu benar. Itu benar apa enggak nih? Dan emang rata-rata sih emang orang-orang paling takut pada sosok yang kayak gini ya, pocong gitu, dibanding sosok perempuan gitu. Katanya emang lebih ngeri sosok tersebut. Dan sayangnya sih nggak ada ahli pocongnya. Misalnya ada Kang Ipik, cuman Kang Ipik mungkin udah kenal hanyir gitu ya, jadi Kenal blood katanya. Blood gawir gitu. Jadi Kang Ipik itu kayak jelmaan pocong. Kang Ipik ada terus kemana Kang Ipik ya? Aduh, Mungkin Kang Ipik lagi berduka cita juga. Oh iya, kan, oh iya. Bapak beliau baru meninggal juga. Nah mungkin yang di Braga di rumah ya kita doakan juga lah buat almarhum Bapak Ipik, semoga mungkin amal ibadahnya diterima di sisi Amin, Allah. amin. Terus ya semoga dosa-dosanya dihapuskan juga di hal ini, itu aja sih. Dan sekarang Kang Ipik dari kemarin nggak pulang-pulang. Kemana? Kan dia kayaknya kayak berduka gitu, jadi dia cari angin apa gimana sih? Mungkin lebih dari ke Hanyir kayak- gitu ya? Enggak, jadi lebih ke yang heavy gitu. Jepang gitu ya. Ya. Jadi lebih ke mencari angin yang menghangatkan. Jadi seru juga ngomongin Kang Ipik pada Nah mungkin dari video ini juga kita ambil ini ya, ambil kesimpulan bahwa kita suatu saat nanti juga bakal seperti itu gitu. Ya betul. Ada lagi? Ada mungkin video tiga, Pak Vin. Atau ini belum nampak bayangannya. nomor 13 ya. Ada ayam Pak Vin. Kayaknya videonya dilihat Oh, nah. pagi. Kayak bayangan doang ya. Hitam Siluet ya. selewat. Atau ini belum nampak bayangannya. Nomor 13 ya. Dah. Nah, mungkin ini jadi sesuatu yang menarik menurut saya ya. Jadi yang terjadi tersebut mungkin ini di dini hari, seperti mau adzan subuh. Nah, Iya ya. mungkin sekarang juga kan Pagi lagi ya. rame Heeh. ya, banyak mungkin orang-orang yang telanjang itu buka baju apa mau nangkap babi. Nah, sepertinya ini seperti kayak babi lagi apa ya? Jadi yang kelihatan cuma set gitu sih. Jadi Sekelebat. yang terjadi juga seperti dini hari gitu subuh. Jadi untuk Sunda mah kaberangan yang gitu si jadi teh. Pulang. Ya gitu sih kalau saya lihat sih emang lagi pergantian, jadi dianya mau pergi gitu. Ya. Dianya mau, jadi kan kalau yang kayak gitu sih Rumah gitu. jadi ada waktu jam-jam tertentu gitu. Nah kayaknya ini meleset sih, nggak tahu gimana. Tapi yang dari segi hal energinya mungkin agak sedikit kurang, soalnya sih yang terlihat sama saya seperti babi gitu sih pagi. Betul nggak sih? Ya betul. Kalau saya sih kayak Ya abstrak lah gitu. jadi siluet yang nggak jelas gitu. kayak ada misi kayak gitulah, nggak tahu apa itu. Nah, mungkin di luar benar atau tidaknya mungkin kita coba bahas babi juga itu ya yang lagi rame-ramenya Rame, ya. sekarang. Jadi kita coba bahas aja sekarang. Jadi kalau untuk babi itu bukan ke hantu atau apa ya, jadi lebih ke Praktisi itu Jelmaan. sih jelmaan, tapi emang ada menyangkut dengan hal gaib juga ya, jadi Ya, pasti betul. berkesinambungan sih. Itu lebih ke apa istilahnya tuh? Munjung. Ngunjung gitu kalau bahasa Indonesianya. Memuja Memuja gitu Iya, ya, jadi- mencari kekayaan dengan cara seperti itu sih ya. dengan secara hal yang Instan. instan gitu, seperti makan Indomie gitu. Jadi bisa kita sebut masih gaib juga ya. Nah yang kayak Mungkin gini ada nih, pertanyaan dari saya nih satu ke Mang Jim, ke Eki gitu bebas. Percaya nggak adanya babi ngepet gitu? Dengan saya dulu ya nyoba. Jadi disebut percaya karena emang ada korbannya ya percaya gitu. Kalau sisi nggak percayanya sih karena amit-amit ya, maksudnya nggak pernah merasakan ada energi kayak gitu. Iya. Belum pernah gitu.
Jadi nggak mau ya? Hah? Nggak mau. Ya amit-amit. Menurut Mang Jim gimana Mang Jim? Kalau menurut saya, kalau segi dulu emang ada kayak gitu. Cerita-cerita Iya, cerita Zaman tentang- Eueuh ya. urban legend gitu ya. Jadi emang terjadi emang dari dulu kala sih, sebelum kita ada juga emang udah ada sih. Jadi hal yang Cuman seperti kalau itu untuk sih. zaman sekarang mah nggak jarang-jarang sih. Mungkin karena untuk sekarang mungkin ya Kebanyakan yang eranya palsu seperti sih. ini gitu emang Lebih- agak sedikit aneh gitu ya, Ya. kayak mencari uang seperti itu sih. Nah mungkin kalau buat yang sekarang kalau masih pur ada, kenapa nggak geseknya ke ATM? Iya. Ya, Nah, apa dia nggak apa maksudnya nggak naik teknologi gitu. Terus Iya. kalau mungkin bisa disebut kenapa dia itu ada, kenapa nggak di lingkungan elit gitu, di rumah-rumah mewah kan paling kalau di pemukiman-pemukiman biasa paling berapa sih banyaknya Ya. uang gitu ya. Nah, itu sih yang bikin kita ada dua Ya. kesimpulan percaya atau enggaknya. benar-benar. Jadi mungkin sih menurut saya si babi itu emang ada. Nah mungkin itu terjadinya ya berapa puluhan tahun ke belakang juga sih. Dan mungkin dengan seiringnya teknologi kita berkembang, jadi kalau misalkan si energi tersebut kan, jadi semakin kesini semakin mengecil gitu. Terasa nggak? Jadi yang sesi hal mistis lah atau apa, kebanyakan orang yang sekarang itu nggak percaya gitu dengan adanya makhluk tersebut gitu. Jadi Misalnya setelah terasa. percayanya setelah terasa gitu. Yang Jadi teralami. ya emang seperti sih rata-rata manusia ya harus terjadi dulu baru gitu sih. Dan terus yang viral ini juga kan akhirnya kan ketahuan juga ternyata bohong ya. Jadi si babi tersebut emang dibeli gitu sama dia. Gak tahu tujuannya apa sih. Nah, mungkin buat pengalaman saya tersendiri emang pernah lihat waktu itu Kang Apin. Heeh. Dan mungkin terjadinya ya di daerah saya juga. Waktu itu saya pulang mungkin habis main PS, sekitar pulang itu sekitar jam 3:30 Subuh. subuh. Sewaktu saya di gang mungkin ada teman saya yang lihat, dan saya posisinya di belakang. Dan ini gang itu ada pertigaan. Nah saya di belakang, posisi teman saya ada di depan. Nah dia nengok ke kanan, ternyata ada yang lagi emang gesek-gesek ke rumah. Mungkin ya. meureun cek mana teh aya hiji deui lebar mun imah ieu gede gitu tah. Ya cek mungkin caranya seperti itu mungkin ya. Dan lagi gesek-gesek ternyata dia teman saya lihat langsung nyamperin Pergi. saya. Oh, Kenapa ngejar. gitu? Nyamperin saya, ternyata babi cina. Langsung saya kerja lihat emang si babi tersebut emang lagi kayak Ketakutan gitu. ketakutan, jadi Oh. larinya terbirit-birit gitu. Sampai pun saya juga gitu. Jadi dan mungkin kenapa sih ada babi jam segitu Nah, dan padahal di memang lingkungan itu nggak ada ya yang miara gitu, atau dan larinya itu ke arah utara mungkin ya, yang ngikutnya ya orang utara gitu sih. Jadi emang saya emang udah pernah lihat gini gitu sih. pernah lihat langsung gitu ya. Nggak pernah lihat langsung. Dan mungkin yang jadi pertanyaan saya yang percaya ya itu sih percaya emang adanya itu terjadi juga hampir udah 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang sih, lupa lagi sih. Tuh, kalau itu ada teman saya mungkin nanti kalau misalkan mau ya kita kontak juga Kita gitu. undang aja ya. Nah, Nah sekarang juga sebagai spesial episode juga ya, kita tampilin yang di belakang kamera. Yang di belakang juga kan pasti juga punya pengalaman ya. Iya, Kru ada. kita juga kan belum bahas kita satu-satu nih. Nah kita daripada ngobrol ngalor ngidul ke Kang Ipik, daripada kita itu mending bahas aja yang di belakang kamera. Mungkin Yang- kita coba switch ya. Kita gantian. Gitu. Yang di belakang kamera juga kan pasti. Tanggapin sebagai yang nanya-nanya ya. Nanti sama Gaga juga bisa. Yang di belakang kamera juga pasti juga Pengen gitu ya. pengen ada pengalamannya mungkin bisa diungkapkan mungkin kan sekarang kita cari bintang tamu apa gimana nih gitu. Nah kru kita sekalipun pasti punya lah Iya. pengalaman Oke, cerita-cerita siap. mistis kayak gitu. Nah mungkin kita coba ganti posisi aja mungkin ya. Boleh, kan? Boleh ditunggu. Oke teman-teman, mungkin kita ada sedikit cerita untuk yang mungkin bisa dibilang kru di belakang kamera, karena mungkin dia
di saat-saat begitu di lapangan kita syuting pasti banyak ada sering gangguan-gangguan yang mistis gitu ya, daripada yang di depan, di belakang pun merasakan gitu kan. Kita langsung bahas aja gimana yang dirasakan, apa pengalamannya selama saat ini kita syuting gitu. Jadi mungkin dari satu orang pun pasti beda-beda ceritanya kan. Pasti ada yang ngalaminnya pasti nggak akan sama gitu, pasti ada yang beda. Kebetulan kemarin Dean ada pengalaman diikutin. Boleh kalau gitu mah. Gimana tuh Dek untuk sosoknya? Karena apa dia mengikuti? Katanya kan gitu. Katanya kan sering nanya ke rekan-rekan semua di sini, katanya ada rasa yang janggal gitu. Kayaknya kesana setiap pulang malam rasanya tuh diikutin, kayak rasa diikutin cewek, sering lihat tuh. Gimana tuh? Gimana apanya? Awalnya gimana? Apakah emang saat di lokasi syuting, apakah emang mungkin dari luar gitu? Dari luar kayaknya udah beda lagi untuk sosok cewek itu. Tapi untuk saat ini untuk ceweknya udah nggak ada. Wah, bisa diceritakan gimana lebih detailnya? Dirasakannya gimana setelah diikutin? Nggak ada, cuman ngeliatin doang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah, untuk yang sosok yang ngikutin yang Dean itu bukan di lokasi syuting. Dan mungkin dia tuh ngikutin mungkin penasaran atau mungkin teman-teman juga karena mungkin Dean bisa ngelihat juga, mungkin Dean kan spesialis ngegambar. Benar. Jadi dia terkontak untuk melihat sosok yang lain. Apalagi kan dia mungkin kalau capek atau apa, dia pas begitu main keluar mungkin dia lihat sosok itu. Sampai ngikutin. Oke, kalau gitu mah langsung tanya aja. Arif, gimana pengalamannya Arif? Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri sih. Perkenalkan diri dulu. Kenalkan, berada di rumah, nama saya Sakti Arif Mulyadi. IG-nya ada, takutnya teman-teman di rumah penasaran. Boleh. IG saya ada Sakti Arif _M. Oke, teman-teman itu IG-nya. M-nya apa? M-nya Mulyadi. Boleh diceritakan, Kang Arif? Kalau pengalaman saya sih waktu di komplek itu syuting yang di komplek Terbengkalai. Ya, komplek Terbengkalai. Gimana yang kemarin episode kemarin ya. Pas awal masuk udah ngerasain kayak mual, pusing gitu. Berarti udah terkontak gitu ya. Padahal yang Arif itu di belakang kan, nggak ikut masuk gitu ke rumah. Iya. Di luar gitu ya posisinya. Nah itu sih pertama kali banget, dan pas berdoa tuh yang jelas banget terdengar suara sosok cewek yang ketawa itu. Yang ketawa. Kebetulan Arif juga baru kan di Mega Ganesha ini. Saya baru. Tapi pas begitu ke lokasi langsung kaget juga sih. Untuk pengalaman pertama atau apakah sering gitu? First time. Ya itu sih salah satunya. Terus yang sebelum masuk Mega Ganesha juga, di rumah sih saya ngalamin gitu. Ngalamin apa tuh? Kayak misalkan keluar dari pintu nih, mau ke kamar mandi, tiba-tiba kayak yang ada. Tapi itu untuk itunya sering, apakah emang di waktu-waktu tertentu gitu? Waktu-waktu tertentu sih. Kirain ke saya doang. Ternyata ke semua yang keluarga ya. Ke kakak juga. Pada itu suaranya. Untuk saat ini apakah sering masih ada atau gimana? Dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya mungkin alhamdulillahnya juga mungkinnya Arif bergabung di sini. Ya. Mungkin ada manfaat baiknya untuk Arif. Pengalaman, ada pelajaran juga. Karena mungkin buat teman-teman di rumah kita juga penelusuran gini juga mungkin nggak nyari yang bisa dibilang hantu gitu kan, tapi banyak manfaatnya untuk kita terapin diri sendiri atau untuk berada di rumah gitu sih. Untuk begitu aja paling untuk pengalaman Arif. Ya mungkin langsung tanya aja Kang Asen, takutnya pasti ada pengalaman sih banyak untuk di belakang kamera kan, kebetulan beliau untuk spesialis kameramen gitu. Gimana
ada apa Ya gejala? jelas terasa lah, soalnya saya yang pertama kali masuk ke survei ke dalam Ya buat cari begitu. stock shoot gitu. Ya pasti sih Ya, begitu. sebelum dilakukan syuting gitu. Syuting berarti sebelum melakukan syuting kamera sama lighting dulu gitu kan? Iya, yang kamera begitu sama masuk. lighting dulu Jadi yang ke begitu dalam gitu. kerasa sama apa tuh yang dikerasanya? Ya apa suka panas gitu, suka kayak ada yang ngikutin aja gitu. Jadi ambil kamera itu jadi kayak gak fokus gitu soalnya. Ada gangguan. Iya, gitu. gangguan gitu. Ya mungkin karena mungkin ASEAN gitu bisa menggambar karena mungkin begitu ASEAN masuk mungkin ini ada apa mungkin kan? Iya, benar. Mau apa biasanya kan nggak ada manusia lalu lalang ke daerah tempat itu dan lalu kita datang ke sana Iya. untuk ambil itu. Tapi ada yang fatal nggak untuk Alhamdulillah gak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Karena mungkin sebelum kita melakukan aktivitas juga kita berdoa dulu ya. Iya. Diawali dengan doa. Ya pastinya karena mungkin apa-apa juga pasti terus harus ke situ Iya, gitu intinya mah. Ya untuk gitu aja Iya. untuk Sen. Ya langsung aja kita tanya Kang Lihan gimana Kang Lihan? untuk pengalaman pas setelah di belakang layar Belakang apakah ada layar. gangguan, apakah ada sosok ngelihat sosok, apakah gimana setelah mengikuti syuting gitu. Saya masih bukan dari explore, tapi pernah lihat gitu. Jadi bukan saat kita dilakukan pas Iya. syuting gitu. Jadi pas main gitu apakah gimana? Ya pas waktu ke warung sama Asep. Oh iya. Oh. Sekitar jam Satuan. malam. Ya, itu jelas disuruh banget. beli rokok. Ya. Pergi ke Cigadung berdua sama Asep. Berdua. Waktu pulangnya pas ada jalan belokan ketigaan. Ketigaan. Ada cewek saya lihat gitu. Saya teh Terus dia tuh bilang, itu ada si sayang. Otomatis saya mau Kirain terbalik teh kan. orang semangat teh. Kirain bercanda, mana gak ada. Dia langsung ketakutan, langsung gemeteran gitu. Tapi untuk si sosoknya apakah pakai Gimana pakaian gimana gitu? hitam semua. Hitam semua. Iya. Diam di pinggir jalan gitu. Jam Jadi satuan di sendiri tengah jalan, pinggir jalan tuh. pinggir. Mungkin dia lagi menunggu kalian. Pas pertigaan ya. Ya, Pulang-pulang ke rumah dia langsung ngelamun gini. kaget. Kenapa? Si kepikiran sih. Kan kepikiran gaji gitu ya, aduh belum muncul nih. Kayaknya first time itu ya. Iya. Pertama kali lihatnya kayak gitu. Berhasil itu aja. Udah itu. Cuman itu aja tapi pas IG. Oke. Gimana? IG-nya nanti. Cantumin aja di bawah. Oh, iya, cantumin dulu. Oke. Jadi setelah pas syuting mah belum ngerasain tuh, cuman ngerasain mual-mual gitu Iya. aja kan. Ya mungkin teman-teman untuk Pengalaman kita sedikit aja gitu. sedikit yang untuk kru yang di belakang pengalamannya segitu sih, karena mungkin bisa dibilang kita masih apa ya, bisa Wajar. masih wajar dan Masih mungkin wajar. kita juga gimana ya, belum begitu banyak keluar gitu Iya, kan, bisa benar-benar. dibilang baru bisa beberapa gitu, jadi belum, kita tuh belum apa, interaksinya belum dekat Iya, banget belum. gitu. Tapi ntar suatu saat nanti mungkin teman-teman begitu kita sensitif yang gitu juga makin mendekat Iya, gitu. benar-benar. Makin penasaran Makin kan. penasaran Contohnya sama kita. kayak Dean gitu. Kayak Dean Dean. bisa list gambar dan dia pas saat main ngeliatin. Iya. Sekarang masih ngikutin itu sosoknya. Udah enggak. Mungkin sebagiannya nanti dilanjut. Untuk saat ini cukup segitu aja. Cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe.